Musik Indonesia, dan selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama berita daerah dalam bahasa Minang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, berita daerah dalam bahasa Minang. Selamat siang dan sanak pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hari ko, kami sampaikan sehari berita utama. Sejumlah rumah alami kerusakan, salah satunya berada di Jorong Ayange, Nagari, Koto Tinggi. Basnas Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir bandang serta longsor. Buletin Minang selengkapnya dibacakan oleh Aldila. Dun sanak pandangan, sejumlah rumah alami kerusakan sadang hingga barek, salah satunya berada di Jorong Ayange, Nagari, Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Jorong Ayange menjadi salah satu wilayah terdampak langsung dari bencana alam tanah longsor di Kabupaten 50 Kota. Setidaknya kejadian mengakibatkan puluhan rumah mengalami rusak barek hingga indak layak huni. Sementara puluhan rumah lainnya mengalami rusak sadang. Hal diungkapkan Kapalo Jorong Ayange Nagari Koto Tinggi Fahru Rozi. Nan menerangkan ada sebanyak 182 kapalo keluarga terdampak jo terpaksa mengungsi ada 543 jiwa. Menurutnya, kondisi wilayahnya kini alas sangat parah, mengingat kejadian serupa berulang hampir tiap tahunnya. Namun, nan kiniko dampaknya luar biasa. Meski demikian, Fahru Rozi mengaku bahwa indah sedikit warganya nan kiniko berupaya melakukan aktivitas seperti sedia kala pasca bencana longsor dalam beberapa hari terakhir, termasuk berpindah kepada sanak saudaranya ataupun menuju jorong sebelah. Sedangkan perihal bantuan, dikatakan Kapalo Jorong Ayange Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh tu alam mencukupi seindahnya pada seminggu ke depan, sehingga bahan pokok olahan makanan kepada pengungsi juga tetap disiagakan sebagaimana mestinya. Di camp kami tentu sudah mulai berkurang. Namun demikian kami tetap waspada dan tetap memberitahukan kepada pengungsi untuk berhati-hati kalau seandainya kejadiannya nanti terjadi lagi hujan yang tidak bisa terkendali. Kami berharap kepada pengungsi untuk kembali ke camp. Kerusakan di Jorong Ayange menjadi salah satu dari 3 kecamatan dampak parah. Sarato berkaitan langsung dengan pemukiman jolahan warga, sehingga penanganan darurat harus difokuskan pada penyelamatan jiwa, jo pemenuhan kebutuhan dasar. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Di sana pandangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam menyatakan korban meninggal dunia dampak bencana hidrometeorologi sebanyak 171 orang dan 85 belum ditemukan. Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat menyampaikan 171 korban meninggal dunia itu tersebar di Kecamatan Malala 2 balai orang, Matua 1 orang, Tanjung Raya 9 orang, sementara di Palupua 1 orang dan Palembayan 108 balai orang, Ampek Nagari 1 orang dan belum teridentifikasi sebanyak 31 orang. Korban belum ditemukan sebanyak 85 orang dan tersebar di Kecamatan Malala sebanyak 6 orang, Palembayan 75 orang, Lubuk Basuang 1 orang, dan Tanjung Raya 3 orang. Untuk kebutuhan selama di pengungsian didirikan dapur umum serta kebutuhan untuk memasak didistribusikan.
Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir bandang serta longsor nan terjadi di Kota Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Panjang kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana juga menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir bandang serta longsor yang terjadi di Kota Padang Panjang. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsuarni di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Kota Padang Panjang pada Rabu Kepatang. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsuarni mengatakan bantuan yang disalurkan berupa 50 karung bareh, 50 sak talua, 110 dus mie instan untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban bencana. Selain itu, pada hari sebelumnya, Basnas Kota Padang Panjang jualah menyalurkan 567 bungkus nasi siap santap kepada warga yang terdampak guna memastikan kebutuhan makanan tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Samsuarni menegaskan pihaknya akan taruh berada di garis muka dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah. Dijalekannya bantuan merupakan bentuk kepedulian Basnas kepada korban yang tertimpa musibah. Dikatakan pihaknya bergerak capek untuk memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Basnas akan taruh hadir untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi darurat maupun pemulihan. Untuk tanggap darurat bencana di Kota Padang Panjang, itu Basnas ikut di dalam penanggulangan terhadap para pengungsi, ikut di dalam dapur umum, dan kemudian kita selalu mensubsidi dapur umum baik dari peralatan maupun dari beras, telur, mie, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga sudah menyalurkan ke masyarakat secara langsung, yang masyarakat yang tidak mengungsi tapi terdampak secara ekonomi, mereka tidak bisa bekerja, mereka harus makan tiap waktu, maka kita sudah salurkan ke masyarakat terhadap bantuan ini semua. Itu Pak Nopi. Samsuarni menambahkan penyaluran bantuanku menjadi bukti dana zakat, infak 100 sedekah nan dihimpun Basnas memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam kondisi krisis. Kehadiran Basnas di tengah-tengah masyarakat menjadi penguat bahwa solidaritas serta kepedulian sosial tetap menjadi landasan utama dalam membangun ketangguhan bersama menghadapi bencana. Nofri melaporkan. Posko Semen Padang Peduli di Selare Ayah Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam didatangi sejumlah korban selamat banjir bandang. Koordinator Lapangan Semen Padang Peduli Hendra Wayan menyampaikan bahwa pelayanan medis di posko tersebut memang ditujukan untuk para penyintas banjir bandang serta warga nan membutuhkan. Bantuan merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan nan tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat. Semen Padang terus berupaya melakukan langkah-langkah nama dampak pasca bencana di Sumatera Barat. Beberapa waktu lalu, satu langkah iko sajalan Joas Tacita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin kelima tentang peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta poin ketujuh mengenai penguatan ketahanan bencana. Pemerintah kabupaten memaksimalkan pencarian korban terdampak bencana hidrometeorologi, mengupayakan perbaikan akses jalan, pembersihan material longsor, membangun jembatan darurat, dan berbagai upaya lainnya. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam semakin luar biasa. Data terkini yang dilansir Dinas Kominfo mencatat jumlah korban meninggal dan berhasil ditemukan tim SAR gabungan masih terus bertambah. Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan, tercatat sebanyak 171 orang ditemukan meninggal, 31 orang diantaranya alun teridentifikasi, sementara jumlah korban yang terdata dan dinyatakan hilang mencapai 85 orang dan kini masih dalam proses pencarian, sementara 33 orang korban yang ditemukan selamat masih dalam perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. Data jumlah korban meninggal dan mencapai 171 orang itu merupakan perkembangan hasil pencarian dan masih terus dilakukan di tim gabungan, khususnya di kawasan terdampak di Ampek Jorong dalam Nagari Selare Ayah, Kecamatan Palembayan, termasuk di Jorong Toboh, Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala, dan di Kecamatan Tanjung Raya. Beni Warlis menjelaskan total kerugian dampak bencana besar dalam sejarah Kabupaten Agamko mencapai lebih dari 626 miliar rupiah dan merusak sejumlah infrastruktur, diantaranya jembatan sebanyak 26 titik dan 9 diantaranya telah diperbaiki, jalan rusak 37 titik, sebalik tempat ibadah 108 sekolah, termasuk ratusan rumah penduduk, areal pertanian, hewan ternak, dan sarana usaha.
Selain itu, dampak kerusakan yang terjadi menyebabkan sebalih 1.632 warga mengungsi di sejumlah lokasi. Jo total warga terdampak dan masih terisolasi sebanyak 21.523 orang. Saat ko masih diupayakan dek tim gabungan penanganan dampak bencana untuk mengatasi di berbagai wilayah, terutama perbaikan akses jalan, pembersihan material longsor, membangun jembatan darurat dan sejumlah usaha lain. Upaya kita adalah pencarian korban. Korban sampai hari ini 171 yang sudah ditemukan. Sejauh ini bertambah 10 karena alat sudah bekerja. Jadi alat kita perlu untuk pencarian korban. Korban yang hilang yang dilaporkan 88 orang itu yang melapor. Jadi kalau kita lihat dari posturnya, rumah yang hancur, yang hanyut, yang tertimbun itu, nah, tentu mereka tidak melapor. Terus keluarga sudah terendam di situ kan. Nah, jadi kita perkirakan masih ada sekitar 100 warga kita yang masih lebih diperkirakan di situ. Jadi di samping kita membuka isolasi, juga kita melakukan pencarian korban. Bencana di Agam ini menjadikan perhatian dari pemerintah pusat. Inilah percepatan yang dilakukan dalam rangka kita menyelesaikan bencana ini secepatnya. Beni Warlis menambahkan, sejumlah akses jalan dan beberapa hari terakhir terputus akibat longsor, terutama jalur Lubuk Basuang, Meninjau, Matur, Ampek Koto, Banu Hampu, ala dapat diakses setelah dilakukan proses pembersihan menggunakan sejumlah sarana pendukung dan dibantu masyarakat Jogotong Royong. Yudi Prama Agustino melaporkan. Suasana ceria memenuhi posko Semen Padang Peduli di Nagari Salare Aya Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, di tengah upaya pemulihan pasca bencana banjir bandang. PT Semen Padang, anak usaha PT Semen Indonesia, menggelar kegiatan trauma healing bagi puluhan anak yang terdampak bencana. Koordinator Lapangan Semen Padang Peduli Hendra Wayan menyebutkan kegiatan dilakukan untuk membantu mengurangi trauma yang dialami anak-anak setelah bencana besar di daerah. Sekitar 50 anak mengikuti aktivitas tersebut, wajah mereka nan samulo diliputi kecemasan. Perlahan relawan mengajak bermain berbagai permainan edukatif. Hendra Wayan menambahkan pendampingan psikososial penting dilakukan agar anak-anak kembali merasa aman dan diperhatikan selama masa pemulihan. Banjir bandang yang melanda Nagari Salare Aya meninggalkan duka mendalam bagi para penyintas, termasuk seorang warga yang kehilangan istri jo anaknya. Di tengah kesedihannya, dirinya justru menunjukkan ketegaran luar biasa, jo tetap memikirkan kondisi anak-anak lain di pengungsian. Berikut laporan Irsyad. Yang keempat, istri dan anak sudah ditemukan dan dikemumikan secara syariat Islam, Pak. Lah seminggu berlalu, banjir bandang longsor melanda Nagari Salare Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Namun duka mendalam masih terasa jaleh di tengah para pengungsian dan kini menempati SD Negeri 05 Kayu Pasa. Nama saya Ibnu Riaga, saya korban, anak saya meninggal dunia, istri meninggal satu, anak meninggal satu. Di antara mereka ada seorang pria bernama Ibnu Riaga. Dirinya berada di sekolah itu dan kini berubah menjadi tampik tinggal sementara. Namun di balik ketenangannya, Ibnu menyimpan luka dan sangat mendalam. Pada sore 27 November 2025, banjir bandang menerjang kampungnya. Dalam hitungan menit, rumah-rumah berubah menjadi puing, arus darah merenggut istri jo anak perempuannya. Tim gabungan siaga bencana bekerja tanpa henti hingga akhirnya pada 30 November 2025, jasad anak perempuan Ibnu ditemukan sekitar 300 meter dari rumah mereka, sementara sang istri ditemukan lebih jauh, sekitar 2 km terpisah oleh arus dan samo dan menghanyutkan mereka. Waktu kejadian saya keluar jam 4 masih di rumah, jam 5 udah sampai di Perangkoto Merapak gitu. Pas enggak ada yang diantarkan ke tempat adik. Pas jam setengah 7 lumpur tuh diungun, tingginya setinggi dada yang akan diterobos gitu Pak, lumpurnya. Perjalanan jarak cuma 500 meter itu mencapai 2 jam jalan kaki sampai ke rumah. Sudah ketemu keluarganya? Alhamdulillah hari yang keempat istri dan anak udah ditemukan dan dikebumikan secara syariat Islam Pak. Istri Jona Ibnu menjadi bagian dari 47 korban meninggal dunia akibat banjir bandang itu. Keduanya lah dimakamkan sesuai syariat Islam. Meski kehilangan gadang itu menimpa dirinya, Ibnu justru menunjukkan ketegaran dan sulit ditafsirkan kata. Dirinya tanpa ikhlas, bahkan memikirkan orang lain. Anak-anak di pengungsian perlu trauma healing, ujarnya kepada kami ketika RRI mengunjungi pengungsian itu. Menurutnya banyak anak-anak yang menyaksikan langsung peristiwa yang mengerikan, banyak pula yang kehilangan rumah juga keluarganya. Ibnu berharap pemerintah relawan menghadirkan pendampingan khusus bagi anak-anak bisa bangkit, jo indak membawa trauma itu hingga dewasa. Dan harapan saya Pak, saya berharap sangat mudah-mudahan
kayak anak-anak kita yang sekolah ini bisa kita perhatikan sekolahnya, terus mental anak Pak. Mental anak ini sangat terpukul. Kami sangat butuh dokter untuk menormalkan mental anak Pak. Rumah healing. Soalnya banyak anak-anak yang trauma, mentalnya ambruk, emosionalnya melonjak gitu Pak. Mungkin menyaksikan adiknya hanyut, habis itu menyaksikan gemuruh-gemuruh. Bahkan sampai saat sekarang Pak, mendengar suara pesawat aja dia takut Pak, anak itu. Itu saya mohon datangkanlah dokter untuk mengapakan anak tadi Pak. Untuk sembako yang datang. Sembako untuk di dapur Pak, untuk apa? Yang Menurut abang sendiri udah mencukupi atau masih kurang? Belum, masih kurang Pak. Bahkan masyarakat masih sampai rebutan di posko Pak. Itu tandanya kurang kan? Nah, itu makanya kayaknya belum cukup. Karena yang kena bencana banyak, yang terdampaknya lebih banyak Pak gitu Makanya yang terdampak tadi belum cukup kayaknya. Nagari Salareh Ayah sendiri menjadi salah satu wilayah nan terdampak paling parah. Puluhan korban ditemukan, rumah hancur, ratusan warga masih menetap di posko pengungsian. Di tengah situasi itu, kisah Ibnu Riaga hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah duka juga tegaran nan dialami ratusan warga nan selamat dari banjir bandang. Carito Ibnu menjadi gambaran bagaimana para korban berusaha saling menguatkan untuk bangkit kembali. Irsyad melaporkan. PT EDC Panas Bumi Indonesia turut menunjukkan kepedulian dan simpati perusahaan kepada korban bencana alam di Kabupaten Solo. Perwakilan PT EDC PBI Indra Mardiana menyebutkan bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pokok bagi warga nan terdampak bencana seperti beras, minyak goreng, air mineral, dan lainnya. EDC PBI berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap bencana alam sekaligus mengambil peran aktif dalam mendorong transisi menuju energi bersih demi masa depan Indonesia. Melalui kegiatan sosial, Ko Indra berharap dapat terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai pengembang proyek energi, tapi juga sebagai mitra yang berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Musibah yang terjadi jangan saling menyalahkan, apalagi mengkambing hitamkan atas persoalan terjadi. Berikut laporan Joni Marbeta. Pasca banjir bandang nan melanda jembatan Kamba batas kota di Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Parangpanjang Barat, di samping masih ada sejumlah jenazah masih dinyatakan hilang kiniko dan alun teridentifikasi di rumah sakit. Juga perbaikan infrastruktur rehab rekon perlu secepatnya dituntaskan dan juga diselesaikan. Seruput menjadi harapan dari Ketua Karang Taruna Kota Parangpanjang Rahmat Kurniawan kepada RRI. Menurut Rahmat Kurniawan bahwa rehabilitasi sosial termasuk trauma healing sangat dibutuhkan kiniko pasca bencana yang terjadi di kota Serambi Mekah. Dikatakan musibah yang terjadi ko jan saling menyalahan apalagi mengkambian hitaman atas persoalan yang terjadi. Ya otomatis ya karena bencana yang datang secara mendadak istilahnya. Untuk perbaikan yang menurut kami dari Karang Taruna yaitu untuk rehabilitasi sosial semacam trauma healing itu yang terpenting dulu, karena ada korban-korban terdampak ini memang ada yang kehilangan orang tua, kemudian kehilangan keluarga. Itu yang terpenting dulu bagi anak-anak, karena pemulihan mental itu yang terpenting. Iya, jangan dijadikan kambing hitam gitu. Mungkin fasilitas karena banyak yang kehilangan harta benda, rumah, bagaimana tempat tinggal warga yang terdampak gitu. Ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk ini secepatnya diperhatikan, karena masyarakat yang terdampak yang masih terselamatkan nyawanya mau tinggal di mana, tidak mungkin dia tetap berada di penampungan. Kemudian baru kita mengharapkan fasilitas umum yang saat ini mengalami kerusakan cepat dan tanggap, karena apalagi tempat tinggal itu hal-hal yang paling penting ya untuk kelangsungan hidup juga masyarakat Parangpanjang. Selain pencarian korban, limbaian tim gabungan juga di Kerahan Pulau Anjiang Pelacak untuk memaksimalkan pencarian di area-area yang sulit dijangkau, termasuk penanganan mulai dari proses evakuasi, pembukaan akses jalan, distribusi bantuan, hingga langkah pemulihan tarif digencarkan bersama seluruh unsur terkait. Joni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hari ko. Sekian berita
berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat dosana dangakan biswa pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.